tengah hiruk-pikuk kota Cimahi, berdiri tegak sebuah saksi bisu sejarah. Bukan hanya sekedar rumah sakit, namun sebuah bangunan hidup yang menyimpan ingatan ratusan tahun lalu. Inilah Rumah Sakit Dustira. Sebuah bangunan bersejarah yang terus berdenyut. Sebuah kisah yang berawal dari kebutuhan militer kolonial hingga menjadi bangunan bersejarah yang masih berdiri hingga kini. Awal kisah Dustira tidak terlepas dari peran Cimahi sebagai kota garnisun atau pusat militer penting bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda. Dengan menumpuknya kekuatan militer di wilayah ini, pemerintah kolonial berupaya untuk membangun fasilitas-fasilitas yang memadai untuk menunjang kebutuhan militer. Salah satunya, fasilitas kesehatan. Akhirnya, dibangun rumah sakit ini sebagai salah satu fasilitas kesehatan untuk militer. Rumah sakit ini secara resmi didirikan pada tahun 1887 dengan nama Military Hospital. Selayaknya rumah sakit lain, Military Hospital yang sekarang namanya Rumah Sakit Dustira difungsikan untuk memberikan pelayanan medik kepada prajurit militer yang sedang terluka ataupun sakit yang bertugas di kota Cimahi dan sekitarnya. Pada masa pendudukan tentara Jepang, rumah sakit militer ini berfungsi sebagai rumah sakit camp untuk tahanan perang dan interniran sipil. Pasca kemerdekaan, rumah sakit Dustira pun dipergunakan sebagai salah satu rumah sakit persalinan yang dilansir dari surat kabar The Priangerbond. Di rumah sakit militer Dustira di Cimahi pada 23 Oktober telah lahir bayi 3 kembar. Semuanya perempuan. Ayahnya merupakan prajurit kelas 1 Ilyas dari PPHB AD di Cimahi dan ibunya adalah Nyonya Atnah. Rumah sakit yang telah dibangun sejak masa kolonial ini memiliki gaya arsitektur khas kolonial, yakni neoklasik. Dari gaya arsitekturnya, rumah sakit ini memiliki corak dan ornamen yang estetik, dengan jajaran jendela dan gerbang besar yang melengkung khas bangunan Eropa pada abad pertengahan. Hal lainnya yang juga mencolok dari arsitektur rumah sakit ini adalah warna putih, yang menampilkan kesan bangunan megah khas peninggalan kolonial. Keindahan-keindahan arsitektur tersebut dapat kita nikmati dari bagian luar rumah sakit. Sejak dibangun tahun 1887 pada masa Hindia Belanda, rumah sakit ini pertama kali dikenal sebagai Military Hospital Cimahi yang berfungsi sebagai rumah sakit militer untuk garnisun Belanda. Lalu setelah kemerdekaan dan penyerahan dari Belanda kepada TNI, namanya pun berubah menjadi Rumah Sakit Teritorium 3 sesuai dengan struktur Komando Teritorium 3 Siliwangi. Pada tahun 1956, dalam rangka hari ulang tahun ke-10 Teritorium 3, Panglima Kolonel Kawilarang kemudian meresmikan nama baru Rumah Sakit Dustira untuk menghormati jasa Mayor Dr. Dustira Prawira Mijaya. Dan sejak saat itu, rumah sakit ini dikenal sebagai Rumah Sakit TK2 Dustira hingga sekarang. Dr. Dustira Prawira Mijaya adalah seorang dokter militer pejuang yang namanya diabadikan sebagai nama Rumah Sakit Dustira di Cimahi. Ia berasal dari keluarga ningrat Sunda di Tasikmalaya yang menempuh pendidikan modern di ELS dan HBS Bandung. Lalu, ia kuliah kedokteran di Geneeskundige Hogeschool atau perguruan tinggi kedokteran yang ada di Batavia. Setelah menjadi dokter pada masa revolusi, ia memilih bergabung dengan militer dan bertugas sebagai dokter resimen 9 Divisi Siliwangi di Front Padalarang, Cililin, Batujajar. Merawat para pejuang dan korban perang dalam kondisi serba terbatas. Tekanan fisik dan mental yang berat membuatnya jatuh sakit dan akhirnya wafat pada Maret 1946 dan kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra. Saat ini, Rumah Sakit Dustira berfungsi sebagai Rumah Sakit Umum TK2 milik TNI AD di bawah Kesdam 3 Siliwangi. Identitas utamanya tetap sebagai rumah sakit militer yang menjadi rujukan kesehatan bagi para prajurit TNI, PNS TNI,
beserta keluarganya. Tetapi pelayanannya juga terbuka untuk masyarakat umum, termasuk pasien peserta BPJS. Di dalamnya juga tersedia layanan IGD 24 jam, rawat jalan, serta rawat inap, berbagai poliklinik spesialis, kamar operasi, laboratorium, radiologi, dan penunjang medis lainnya. Selain itu, dengan adanya stikes Rumah Sakit Dustira, rumah sakit ini juga berperan sebagai rumah sakit pendidikan untuk calon tenaga kesehatan. Sehingga Dustira sekarang memiliki 3 fungsi utama sekaligus, sebagai rumah sakit militer, rumah sakit rujukan bagi masyarakat, serta pusat pendidikan kesehatan di wilayah Cimahi dan sekitarnya. Sebagai salah satu bangunan yang memiliki sejarah di kota Cimahi, Rumah Sakit Dustira bukan hanya sekedar rumah sakit biasa, namun sebuah bangunan yang menjadi saksi sejarah yang hingga kini masih kokoh berdiri. Wali Kota Cimahi Ngatiana menetapkan Rumah Sakit Dustira sebagai salah satu cagar budaya yang ada di Kota Cimahi melalui keputusan Wali Kota yang dikeluarkan pada tanggal 14 Juni tahun 2021. Penetapan tersebut dilakukan setelah adanya kajian dan rekomendasi yang diberikan oleh tim ahli cagar budaya. Wali Kota Cimahi juga menegaskan bahwa penetapan cagar budaya ini untuk mencegah alih fungsi gedung bersejarah di tengah masifnya pembangunan kota. Kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan cagar budaya sangatlah diperlukan. Melindungi cagar budaya bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita sebagai warga yang hidup dan beraktivitas di sekitarnya. Tanpa dukungan dan kepedulian masyarakat, bangunan-bangunan bersejarah seperti Rumah Sakit Dustira mungkin hanya menjadi gedung tua yang mungkin lama-lama dilupakan. Padahal, di balik tembok dan koridornya, tersimpan kisah perjuangan, ilmu pengetahuan, dan nilai pengabdian yang membentuk jati diri kota Cimahi. Dengan keterlibatan berbagai elemen seperti pemerintah, komunitas, pelajar, akademisi, dan warga, kita dapat memastikan bahwa bangunan bersejarah tidak hanya terjaga secara fisik saja, tetapi juga tetap hidup sebagai ruang belajar, ruang cerita, dan ruang ingatan kolektif bagi generasi sekarang atau yang akan datang.